Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan tentang Kabinet Natsir. Pertama-tama, kami berterima kasih atas guru pembina yaitu Pak Dery Restu SPD. Nah, di sini saya sebagai moderator, saya sebagai Pak Nugroho, saya akan mengenalkan rekan saya. Di sini ada Muhammad Abdul Pratama, Dimas Fajar Panitia, Andika Surya Saputra, Rizka Herlina Saputra, Nadia Rusda. Lahir pada Alahat Panjang, Bukti F, Lembah, Bumati, Solo, Sumatera Barat. Dan Muhammad Natsir ini lahir pada 17 Juli 1908. Dan Muhammad Natsir ini lahir sebagai suku Minangkabau yang taat akan agama Islamnya. Dan juga ada pun nama orang tuanya, yaitu nama ayahnya adalah Muhammad Idris Sultan Saripado dan juga nama ibunya adalah Khadijah. Lanjut, Natsir memulai pendidikan di Sekolah Rakyat Maninjau selama 2 tahun, kemudian pindah ke Hollandse Inlandse School atau yang disingkat HIS atau Sekolah Belanda untuk pribumi di Adabiah, Padang. Namun Natsir harus pindah lagi ke Solok dan dititipkan kepada seorang saudagar bernama Haji Musa. Pada tahun 1923, Natsir melanjutkan studi di Mir Witgevret Leger on the West atau yang disingkat MULO. Lulus dari MULO, Natsir merantau ke Bandung untuk belajar di Algemene Middelbare School atau yang disingkat AMS dan lulus tahun 1930. Perjalanan politik. Natsir memulai karir politiknya pada pertengahan tahun 1930-an dengan bergabung Partai Politik Islam. Ia diangkat menjadi Perdana Menteri kelima Indonesia pada tanggal 5 September 1950, namun ia mengundurkan diri pada tanggal 26 April 1951 karena tekanan politik Presiden Soekarno dan Partai Nasionalis Indonesia. Selama masa jabatannya, ia memperjuangkan hak asasi manusia dan modernisasi Islam. Natsir menerbitkan 45 buku dan beberapa ratus artikel tentang pandangannya tentang Islam, politik, dan budaya. Beberapa karya penting dalam karir politik Natsir antara lain Muhammad Natsir dalam sejarah Indonesia, peran dan jasa Muhammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia oleh Zulfikriddin, dan Natsir politik santun antara dua rezim oleh Idrus F. Shahab. Selanjutnya, saya akan membacakan keberhasilan dan kegagalan Kabinet Natsir. Yang pertama, ada keberhasilan Kabinet Natsir. Di bidang ekonomi, ada Sumatra Plan yang mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, menetapkan bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia masuk PBB, berlangsungnya perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat. Yang kedua, ada kegagalan Kabinet Natsir. Semasa Kabinet Natsir berlangsung, terjadi banyak pemberontakan di Indonesia, mulai dari DITI, Gerakan Andi Aziz, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Karena terjadinya pemberontakan, pada 22 Januari 1951, Parlemen Indonesia menyatakan bahwa mosi tidak percaya. Peristiwa ini pun menjadi salah satu penyebab jatuhnya Kabinet Natsir. Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden yang menjadi tanda bahwa Kabinet Natsir telah berakhir. Oke, selanjutnya yaitu adalah penyebab Kabinet Natsir mengundurkan diri. Nah, Kabinet Natsir ini adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat atau NRIS dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI seperti sekarang ini. Kabinet Natsir ini bertugas sejak tanggal 6 September 1950 hingga 20 Maret 1951. Nah, pada Kabinet Natsir ini terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan terjadi masalah keamanan di dalam negara. Contohnya ya seperti gerakan APRA, gerakan DI atau TII,
Gerakan Andi Aziz, dan Gerakan RMS. Perundingan masalah Irian Barat sempat dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal 22 Januari 1951, Parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Penyebab lainnya adalah diterimanya mosi Hadikusumo yang mengusulkan dibubarkannya seluruh DPRD yang telah terbentuk. Menurut pemerintah, mosi tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena alasan yuridis formil undefined. Dengan demikian, jatuhnya kabinet Natsir disebabkan karena mosi tidak percaya dari pihak parlemen yang diterimanya mosi Hadikusumo yang mengusulkan dibubarkannya seluruh DPRD yang telah terbentuk.
Semasa penjajahan Jepang, Natsir bergabung dengan Majelis Islam ala Indonesia yang belakangan berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Pada tahun 1945, Natsir ditunjuk menjadi salah satu ketua Masyumi. Saat Indonesia merdeka dan pemerintahan Republik Indonesia terbentuk, Natsir dipercaya menjadi Menteri Penerangan di Kabinet pertama Republik Indonesia yang dipimpin Perdana Menteri Syahrir. Satu ciri Bapak sebagai Menteri Penerangan itu adalah membuat berita, mencetak. Sampai di rumah itu ada mesin cetak, ada gang kecil, itu kerja, keponakan suruh kerja. Jadi menyiarkan segala berita-berita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi